back to Lia Channel. Guys, pernah lihat nggak warung makan yang rame? Antri terus tiap hari. Tapi 2 bulan kemudian tiba-tiba tutup. Terus pernah lihat juga nggak usaha laundry yang sibuk terus, pelanggannya ada, tapi tetap gagal? Nah, kok bisa ya? Pelanggannya ada, tapi bisnisnya tetap gagal. Banyak orang yang berpikir kalau bisnis rame pasti cuan. Padahal kenyataannya nih, rame belum tentu cuan. Kenapa? Karena yang penting bukan berapa banyak pelanggannya, tapi seberapa besar marginnya dan seberapa baik cash flow-nya. Studi kasus sederhana, warung makan. Contohnya nih, warung makan jualan nasi goreng yang harganya 15.000 per porsi. Setiap hari bisa jual 50 porsi. Nah, berarti omsetnya 750.000 per hari. Tapi, dia mesti keluarin bahan baku 400.000. Kemudian gaji karyawan 200.000. Listrik dan gas 50.000. Sewa kios dibagi harian 100.000. Jadi total biayanya 750.000. Nah, lalu hasilnya untungnya 0. Hai, perkenalkan saya Dewi. Saya bekerja di Two Sister Cleaning. Kami dari Two Sister melayani jasa kebersihan, cleaning rumah, apartemen, perumahan, dan ruko. Jangan lupa order ya. Ini nomor admin kita. Terima kasih. Alasan bisnis gagal meski ada pelanggan. Jadi apa aja sih penyebab utamanya? Yang pertama, margin terlalu tipis. Karena takut nggak laku, banyak bisnis kasih harga murah. Tapi ujung-ujungnya nggak cukup buat nutupin biaya operasional. Yang kedua, cash flow-nya macet. Pelanggan bayar belakangan, tapi supplier minta bayar di muka. Bisnis jadi ngos-ngosan, bahkan pinjam uang buat nutupin operasional. Yang ketiga, banyaknya biaya tersembunyi nggak dihitung. Contohnya nih, biaya transportasi, alat rusak, komisi, pemborosan bahan karena nggak dicatat. Pengusaha kira masih untung, padahal tekor. Nah, kesalahan mindset yang penting jalan dulu. Banyak pebisnis pemula pola pikirnya begini, yang penting mulai dulu, nanti sambil jalan dibenerin. Itu bukan salah total ya, tapi tanpa catatan keuangan yang rapi, bisnismu cuma kelihatan sibuk, padahal jalan di tempat. Jadi jangan sampai kamu kerja sampai 12 jam, tapi hasilnya kalah sama yang kerja cuma 4 jam sambil analisa angka. Pentingnya tahu break even point. Kamu harus tahu break even point. Berapa penjualan minimum supaya nggak rugi. Misal kamu jual jasa bersih rumah 200.000 per order ya. Dan biaya tetapmu sewa alat, gaji admin, dan iklan. Jadi total sekitar 2 juta per bulan. Berarti kamu harus dapat 10 order sebulan hanya untuk impas. Kalau cuma dapat 8 order, kamu rugi. Solusi mulai dari angka, bukan insting. Solusinya bagaimana? Mulai bisnis bukan cuma dari ide atau insting, tapi dari angka. Hitung biaya tetap dan variabel. Tentukan margin idealnya berapa. Pantau cash flow mingguannya. Revisi harga kalau perlu. Tahu kapan harus stop atau pivot. Nah, studi kasus bisnis cleaning service. Ini contoh nyata yang pernah kita bahas sebelumnya ya, bisnis cleaning service. Kalau kamu ambil margin 10.000 per jam dari 5 mitra kerja, yang masing-masing kerja 100 jam per bulan, kamu bisa dapat 5 kali 100 kali 10.000. Hasilnya 5 juta per bulan. Tapi kalau kamu nggak hitung biaya iklan, alat rusak, atau waktu yang kamu habiskan, kamu kira untung 5 juta, padahal cuma 1 juta bersihnya. Ingat ya, rame belum tentu cuan. Bisnis yang sehat bukan cuma soal jualan, tapi soal ngerti angka-angka di belakangnya. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa klik like, subscribe, dan tolong dong tulis di kolom komentar. Pernah nggak kamu lihat bisnis yang kelihatan rame tapi ternyata tutup?
cerita kamu menarik untuk dibahas bareng-bareng di sini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.